Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia dengan NIM 120700345. Di sini saya akan menjelaskan kriptografi Al-Kindi serta implementasi menggunakan Python 3-nya gitu. Yang pertama itu ada metode sederhana atau metode substitusi sederhana. Nah, jadi kita ini membuat pesan di mana ada pesan terenskripsi dan deskripsi, di mana pesan terenskripsi ini pesan rahasianya dan deskripsi ini bagaimana cara membuka pesan rahasia tersebut gitu. Nah, metode pertama itu ada yang tadi disebutkan bahwa substitusi sederhana. Jadi di sini kita buka dulu. Nah, pertama-tama kita import sys. Nah, sys di sini adalah sistem dan random. Lalu lettersnya ini adalah sistem sys dan random ini untuk menghasilkan data random. Kemudian fungsi ini letters ini adalah kode-kodenya gitu. Ini adalah fungsi utamanya. Jadi pesan yang dikirimkannya ini cabai merah di dapur, dan ini kuncinya itu kunci rahasianya gitu. Lalu ini untuk modenya enkripsi, maksudnya di set sebagai enkripsi. Kita kan pakai mode enkripsi, jadi ini di set sebagai mode enkripsi. Nah, jika kuncinya ini tidak valid, maka nanti akan memunculkan terdapat error kunci atau simbol. Tapi jika kuncinya ini valid gitu ya, menggunakan mode enkripsi, maka nanti pesannya akan dienkripsikan gitu. Yang dienkripsikannya tuh dari kuncinya dan pesannya. Nah, kan key-nya itu diubah, lalu kita pilih mode yang tadi yang sudah dijelaskan, enkripsi. Kalau deskripsi kan tadi membuka pesan rahasianya. Lalu ini di print. Lalu untuk kuncinya kemudian translate message, mengubah pesan menjadi pesan terenkripsi gitu. Nah, ini untuk fungsi enkripsi, ini untuk fungsi deskripsinya. Kita coba running saja. Nah, kan tadi pesan yang kita kirimkan ini adalah cabai merah di dapur ya. Karena dienkripsi atau pesannya ini dirahasiakan, maka hasilnya jadi seperti ini. Pesannya sudah dienkripsikan ini tuh. Nah, ketika kita bisa mengenkripsikannya, kita harus bisa membuka pesan rahasianya, yakni didekripsikan. Kita buka dekripsi substitusi. Kita buka pesan rahasianya. Kita buka pesan, kodenya sama saja seperti tadi, hanya saja fungsinya yang digunakan adalah deskripsi, dan untuk my mode pada program ini adalah dekripsi juga. Lalu tulis pesan yang ada di kode pertama dan copy. Nah, kan tadi tuh kita modenya yang pertama kita pakai enkripsi kan. Karena kita akan membuka pesannya, jadi kita ubah modenya ini menjadi deskripsi. Kita coba running lagi. Nah, tadi pesan yang terenkripsinya ini adalah yang tadi yang sudah di running di pertama, Nah, ini pesannya kan tadi yang sudah dienkripsikan, pesannya ini kan. Ketika didekripsikan, maka pesan yang terdekripsinya adalah cabai merah di dapur gitu. Selanjutnya ada metode kedua, yakni enkripsi transposisi. Nah, enkripsi transposisi ini adalah mengubah posisi huruf. Ada transposisi sederhana kita ya. Ini untuk enkripsinya. Nah, misalnya kan pesannya itu cabai merah di dapur, dan key-nya ini ada 8 kolom. Ini key-nya ada 8 kolom.
Nah, ini maksudnya kita mengubah kembali kolomnya. Lalu kita coba run. Dan ini adalah pesan yang sudah terenskripsinya. Kita coba deskripsikan menggunakan transposisi. Nah, ini deskripsi menggunakan transposisi. Maka akan dikembalikan hurufnya. Coba ya, run. Nah, ini yang tadi kan yang sudah terenskripsi ini, masukkan ke message di deskripsi. Coba run. Nah, ini sudah dideskripsikan. Lalu untuk metode terakhir ini adalah metode enkripsi komposit. Enkripsi komposit ini adalah gabungan dari beberapa metode sederhana. Kita buka ya metode kompositnya. Ini adalah metode enkripsi komposit. Jadi metode untuk enkripsi. Lalu ini ada huruf yang digunakan. Ini untuk program pertamanya. Pesannya ini seperti tadi, cabai merah di dapur. Ini untuk kunci rahasianya, dan kita pakai mode enkripsi karena kita akan mengenkripsikan pesannya. Nah, ini fungsi utamanya ini adalah gabungan dari substitusi ini dan transposisi. Output daripada substitusi ini nantinya akan menjadi input dari transposisi gitu. Kita gunakan key-nya 8 kolom, dan di sini my message-nya maksudnya type 2 karena type 1-nya ini adalah my message type 1-nya ini adalah substitusi. Nah, substitusi. Lalu kita coba running. Nah, di sini untuk pesan terenskripsi tahap pertamanya ini adalah ini kan yang sudah disubstitusi, lalu output dari substitusi ini output dari substitusi ini menjadi input dari transposisi ini untuk pesan terenskripsi tahap 2. Lalu kita coba yang deskripsinya. Untuk deskripsinya ini kodenya menggabungkan deskripsi metode substitusi dan transposisi. Jadi jika tadi tipe pertama itu substitusi, maka sekarang dibalik gitu. Tahap pertamanya adalah transposisi dan tahap keduanya adalah substitusi. Output dari transposisi ini nantinya akan menjadi input dari substitusi. Nah, kita running. Nah, ketika dideskripsikan yang pertama ini, output dari transposisi menjadi input dari substitusi. Jadi ini untuk hasil akhirnya atau deskripsinya. Sekian penjelasan mengenai materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.